Halo, rekan-rekan sekalian, saya Adrianus Meliala. Inilah Korban Bicara, Kita Mendengar. Saya berada di perpustakaan, di antara rak buku, di antara berbagai buku yang selalu dibaca oleh mahasiswa dalam rangka untuk menjadi seorang intelektual. Jadi kalau kita menemukan orang yang menyebut diri sebagai intelektual, maka bisa dipastikan bahwa berjalan di antara rak buku, berjalan di antara perpustakaan adalah hal yang sudah biasa dilakukan, karena memang hanya dengan cara itulah seorang intelektual membentuk dirinya dengan banyak membaca, dengan kemudian lalu menemukan berbagai macam kebajikan, agar kemudian sebagai seorang intelektual dia terhindar dari berbagai hal yang kita sebut sebagai kejahatan atau penyimpangan intelektual. Kekerasan seksual yang melibatkan guru besar terjadi di Fakultas Farmasi UGM. Pelaku diduga seorang guru besar berinisial EM. Korban berjumlah 13 orang mahasiswi. Kasus ini terjadi sejak akhir 2023 hingga pertengahan 2024. Modusnya dengan mengajak korban melakukan diskusi, bimbingan tugas akhir, hingga kegiatan lomba di rumah pelaku. Saat ini pelaku sudah dipecat sebagai dosen UGM. Pelaku juga tengah dalam proses pemecatan sebagai ASN dan guru besar. Saat ini pihak UGM tengah fokus melakukan pendampingan kepada para korban karena sebagian belum lulus dari kampus. Dewasa ini, kita melihat bahwa ada berbagai pihak yang kita sebut sebagai kelompok intelektual. Entah dia adalah anggota polisi, seorang guru besar, seorang dokter, atau juga hakim, yang semuanya adalah intelektual, tapi kemudian melakukan berbagai macam kejahatan dan penyimpangan yang terkait dengan apa yang dilakukannya sehari-hari. Bahkan mungkin saja ada intelektual lain yang sebetulnya juga berbuat kejahatan dan penyimpangan, namun belum ketahuan, belum terungkap. Dan jika itu benar, maka kita lalu patut bisa merasakan bahwa kita gundah, karena seakan-akan bahwa buku-buku ini, berbagai kebajikan yang terdapat dalam buku-buku ini, seolah-olah tidak ada gunanya. 3 hakim nakal diduga menerima suap dalam 2 tahap. Mereka yakni Ketua Majelis Hakim Jumianto, Hakim Anggota Agam Syarif Baharudin, dan Ali Muhtarom yang bertugas sebagai hakim ad hoc. Usai resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung, Hakim Senior Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Jumianto kini menjadi sorotan. Penetapan ini mencoreng rekam jejak panjang Jumianto yang sebelumnya dikenal sebagai salah satu hakim berpengalaman di lingkungan peradilan Indonesia. Publik menanti sejauh mana pengusutan ini akan membuka jaringan suap yang melibatkan institusi peradilan. Yang juga perlu diperhatikan terkait dengan ulah para intelektual saat melakukan berbagai macam kejahatan dan penyimpangan adalah bahwa tindakannya menghasilkan korban, membawa derita pada banyak orang yang bahkan lebih besar, lebih painful dibandingkan dengan kejahatan kekerasan. Teman-teman sekalian, kalau seorang pencuri melakukan perbuatannya, maka hanya orang yang dicurilah yang merasakan akibatnya. Tapi kalau kita bicara mengenai perilaku dari seorang hakim, seorang dokter, seorang dosen, apalagi yang berkualifikasi guru besar, dan yang lain-lain yang belum terungkap, atau bahkan sudah pernah terungkap tapi kemudian kita lupa, tentunya bukan hanya 1-2 orang itu saja yang merasakan dan yang kemudian menjadi korban, tapi banyak kalangan, banyak pihak. Nah, untuk itu maka tentu kita perlu memberi perhatian kepada kejahatan ini, mengingat korban yang bisa jatuh selalu masif, selalu bersifat menahun, dan bahkan kalaupun sudah sadar bahwa dirinya menjadi korban, dia juga tidak tahu harus berbuat apa, harus kemana, harus minta keadilan kepada siapa. Modusnya mau ambil darah buat transfusi, dokter ini malah diduga memerkosa keluarga pasien di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Kejadian berlangsung di pertengahan Maret 2025. Saat itu, korban sedang menjaga ayahnya yang dirawat dan butuh transfusi. Pelaku yang ternyata mahasiswa semester 2 program dokter spesialis atau PPDS Anestesi Universitas Padjadjaran datang pura-pura mau periksa darah korban. Tapi bukannya diperiksa, dia malah menyuntikkan cairan yang diduga mengandung obat bius sampai korban gak sadar. Beberapa jam kemudian, korban bangun dalam kondisi lemas, merasa sakit gak cuma di tangan bekas infus, tapi juga pada bagian vitalnya. Lalu korban langsung visum. Hasilnya, ia diduga mengalami kekerasan seksual. Kita mengetahui ada satu peribahasa, sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya akan jatuh juga. Jadi walaupun si intelektual ini, ya, saat dia berada dalam jabatan tertentu, dalam profesi tertentu, dan kemudian melakukan kejahatan dan penyimpangan, ternyata kemudian terungkap juga, terbongkar juga, dan kemudian lalu korban yang terkait kemudian lalu entah mengadu, melaporkan, dan kemudian hukum bekerja. Nah, untunglah dalam hal ini hukum masih berpihak kepada para korban tersebut. Demikian juga masih banyak orang-orang yang juga disebut sebagai intelektual dan berada dalam profesi yang sama, berada dalam jabatan yang sama, yang juga tidak mau bahwa ada oknum yang mencemari mereka. Bahwa mereka ingin agar profesi terhormat, jabatan terhormat itu kemudian tetap bisa berlangsung, bisa bekerja tanpa kemudian lalu tersebar
hanya karena 1-2 orang. Perbuatan terdakwa mencederai nama baik serta menghilangkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. Perbuatan terdakwa menunjukkan sifat serakah karena di masa purna bakti masih melakukan tindak pidana, padahal telah memiliki banyak harta benda. Keadaan yang meringankan, terdakwa menyesali perbuatan, terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga. Menimbang bahwa selain memperhatikan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan tersebut di atas, dengan memperhatikan tuntutan penuntut umum yang menuntut pidana maksimal 20 tahun. Untuk itu kepada para korban yang sudah merasa bahwa ada hal yang aneh menimpa pada dirinya akibat daripada ulah para intelektual, maka melaporlah, speak up lah, ya, mintalah pertolongan. Masih banyak orang yang kemudian mengetahui bahwa hal itu adalah salah, jahat, dan tidak benar, dan lalu akan membantu kita untuk menemukan keadilan. Semoga